Kalau manusia beda sekali. Kalau kita minta terus malah dia akan marah. Tapi kalau Allah SWT justru kalau kita tidak minta, maka dia akan marah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala teman-teman sekalian akan memenuhi hajat anda walaupun itu mustahil di mata anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya yang dirahmati Allah. Setiap dari kita pasti ingin rezekinya bertambah, hidup terasa lebih mudah, dan doa-doa cepat dikabulkan Allah. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah berdoa dengan cara yang diajarkan Nabi? Atau jangan-jangan kita hanya berharap tanpa pernah benar-benar meminta kepada Allah? Hari ini, insya Allah kita akan belajar bersama Ustadz Khalid Basalamah tentang sebuah doa yang dianjurkan untuk diperbanyak. Doa yang bukan hanya membuka pintu rezeki, tapi juga mendatangkan keberkahan dan ketenangan dalam hidup. Semoga setelah kajian ini, kita bukan hanya paham, tapi juga mengamalkan, dan menjadikan doa ini bagian dari rutinitas harian kita. Mari kita simak penjelasan lengkapnya dari Ustadz Khalid Basalamah. Seorang penyair mengatakan, teman-teman sekalian, janganlah kau minta kepada manusia yang kalau kau minta kepadanya, maka dia akan marah. Tapi mintalah kepada, seperti misalnya teman-teman kalau minta kepada seseorang misalnya bantuan, sekali mungkin dia beri, 2 kali dia beri, ke-3 kali, ke-5 kali, ke-10 kali, ke-50 kali, ke-100 kali mungkin dia akan marah. Kata penyair ini, jangan kau minta kepada manusia yang kalau kau minta padanya dia akan marah. Tapi mintalah kepada zat Allah yang kalau kau tidak minta justru dia marah. Allah Subhanahu Wa Taala, saudaraku seiman, kalau anda tidak berzikir, tidak berdoa, tidak sengaja merengek lah, tanda kutip ya, kepadanya, maka dia marah. Dalam sebuah hadis dengan sanad hasan seingat saya, riwayatkan Tirmidzi, kata Nabi SAW, man lam yad'u Allah yaghdab alaih. Siapa yang tidak minta justru kepada Allah, Allah marah. Bayangkan teman-teman, kalau manusia beda sekali. Kalau kita minta terus malah dia akan marah. Tapi kalau Allah SWT justru kalau kita tidak minta, maka dia akan marah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala teman-teman sekalian akan memenuhi hajat anda walaupun itu mustahil di mata anda. Dan mungkin dalam sebuah kisah, seorang salafus salih dulu, orang yang miskin, hidupnya pas-pasan, apa yang dia dapat hari itu itulah yang dia makan dengan istri dan anaknya. Dan istri anaknya pun bersabar. Ringkas cerita teman-teman, pernah satu hari dia pulang ke rumahnya, dia tidak dapat hasil apa-apa. Begitu tiba di rumah, sudah malam, istrinya tanya, apa ada hasil hari ini? Kata dia tidak ada. Saya sudah coba keliling sana sini menawarkan jasa untuk kerja, tidak ada sama sekali orang yang memberikan kepada saya pekerjaan. Maka saya tidak tahu lagi harus buat apa. Kata istrinya, tapi kita seharian belum makan nih. Lapar benar dari pagi sama anak-anak belum makan. Kata dia, insya Allah setelah saya istirahat sejenak, saya akan keluar lagi. Enggak cerita dia keluar lagi. Sudah malam, sudah tutup semuanya. Zaman dulu tidak kayak sekarang. Mungkin zaman dulu tuh selepas Isya udah nggak ada lagi orang yang luar lalang karena gelap gitu kan. Dan kayak kita sekarang justru penerangan di sana sini, masya Allah gitu kan, nikmat Allah yang luar biasa melimpah pada kita sekarang. Yang jelas teman-teman sekalian, dia jalan, dia tidak tahu mau kemana. Dia lewat ada sebuah masjid. Gelap juga, zaman dulu orang pakai obor gitu kan. Dia nyalakan obor yang dia mampu, nyala sedikit, lalu dia wudhu, dia sholat. Dia sholat. Dia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh ketundukan hati, berharap Allah memberikan kepada dia rezeki sama istri dan anaknya yang sudah seharian belum makan gitu kan. Yang jelas teman-teman sekalian, subhanallah, di malam itu penguasa di wilayah itu gelisah, nggak bisa tidur. Maka dia pun terdorong hatinya mengambil kurang lebih kalau seingat saya 20 kantong berisikan harta, dinar-dinar emas. Dan dia bilang, ya Allah, aku malam ini nggak bisa tidur. Ini kata rajanya pada saat itu ya, atau penguasa di situ. Saya ingin keluar bersedekah di jalan-Mu ya Allah. Maka mudahkanlah aku untuk bersedekah pada orang yang tepat. Subhanallah, dia jalan, dikatakan dalam kisah ini, penguasa di wilayah itu pun mengatakan, saya tidak akan memegang tali kekangan kuda saya, Allah, saya akan membiarkan kuda ini jalan di mana tempat yang kau pandu. Ringkas cerita, dia jalan, subhanallah, kudanya mampir di masjid yang tadi ada orang soleh yang miskin. Dia pun heran, kenapa kok kudanya mampir di masjid? Lalu dia turun, dia masuk ke dalam, kena gelap ya,
Ada sedikit salah satu obor kecil di dekat mihrab yang menyala. Dia pun mendekat lalu dia dengar ada orang sedang berdoa, lalu kemudian dia dengarkan doanya. Di antara potongan doa dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu aku tidak ada tempat bergantung lagi kecuali Engkau. Sudah seharian aku dan istri anakku belum makan, maka mudahkan membuat kami makanan hari ini. Setelah selesai dia berdoa, orang raja ini kemudian atau penguasa ini menepuk pundaknya sambil mengatakan, hai fulan, aku telah mendengarkan doamu tadi. Dan ketahuilah, aku adalah penguasa di wilayah ini. Aku niat malam ini keluar untuk bersedekah karena Allah. Maka ini ada 20 kantong dinar emas aku berikan kepada kamu. Dan ketahuilah kalau seandainya kau punya hajat apapun, maka saya akan memberikan kepadamu. Tinggal kau datang ke istana, saya akan berikan. Ya. Karena dia merasa, si raja ini merasa pada saat dia mau sedekah, Allah pandu ke orang ini gitu. Maka yang luar biasa adalah yang jadi saksi bahasan kita, jawaban orang miskin itu justru. Perhatikan ini yang kita ingin titik beratkan ya. Sekali lagi ini yang kita ingin titik beratkan. Ini benang merah yang harus kita garis bawahi dan kita tarik lurus dan kita ambil pelajaran darinya. Yaitu kata dia apa? Orang miskin ini berkata pada raja tersebut, kalau seandainya saya pun punya hajat, maka saya tidak akan datang kepada anda. Tapi saya akan datang kepada Allah yang telah mengutus anda datang kepadaku. Allah subhanahu wa ta'ala bisa menggerakkan orang ya untuk datang memenuhi hajat kita. Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ada syarat-syarat diterima doa, diantaranya harus dengan penuh keyakinan. Karena kata Nabi SAW, udu'u rabbakum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian dalam kondisi kalian yakin Allah akan menerima doa kalian. Karena sesungguhnya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Ya, sebagaimana lanjutan hadis. Kemudian hadis selanjutnya yang diangkat oleh beliau adalah hadis yang mulia juga. Hadis ini kata Nabi SAW, ala unabbi'ukum bi khairi amalikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairi lakum min infaqid dhahabi wal warik wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum qalu bala qala dzikrullahi ta'ala. Maukah, kata Nabi SAW, aku beritakan kepada kalian perbuatan kalian yang paling baik. Maksudnya besar sekali pahalanya. Paling suci di sisi raja kalian. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada nodanya, bersih. Allah terima semua. Paling tinggi dalam derajat kalian. Cepat mengangkat derajat di surga. Lebih baik bahkan bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak. Bersedekah dengan emas perak pun dikalahkan dengan amal ini. Dan lebih baik bagi kalian daripada bertemu dengan musuh kalian lantas kalian memenggal leher mereka, membunuh orang kafir di medan perang, pahalanya besar. Dan mereka memenggal leher kalian atau kalian pun terbunuh mati syahid. Bayangkan keutamaannya luar biasa. Apa jawaban sahabat setelah dengar semua itu? Tentu wahai Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah. Bayangkan ya, kita coba hitung keutamaannya. Kata Nabi SAW, maukah aku beritahukan kepada kalian perbuatan yang paling baik, paling besar pahalanya? Satu. Yang kedua, paling suci di sisi raja kalian, bersih, semua diterima. Yang ketiga, paling tinggi dalam derajat kalian. Ya. Yang keempat, lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak. Yang kelima, lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh kalian lantas kalian memenggal leher mereka atau mereka memenggal leher kalian. 5 keutamaan sekaligus. Jihad, infak, semuanya dikalahkan dengan ini. Maka kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kita pun kalau hidup bersama itu pasti kita mengatakan, tentu ya Rasulullah, amal apa nih? Lalu kata Nabi SAW sebuah kalimat sederhana. Berzikir atau mengingat dan menyebut Allah Ta'ala. Hadis riwayat Tirmidzi jilid 5 halaman 459 dan Ibnu Majah jilid 2 halaman 1245. Nah, ini luar biasa gitu. Ya. Bagaimana seseorang mendapatkan keutamaan berzikir kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah SWT. Tentu kalau kita bisa sudah bilang tadi, kalau kita menyebutkan zikir, doa masuk di dalamnya. Ya. Kemudian sabda Rasulullah SAW juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari jilid 8 halaman 171 dan juga Muslim jilid 4 halaman 2061, kata Nabi SAW, yaqulullahu ta'ala, Allah yang maha tinggi telah berfirman, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani.
Aku selalu bertindak menurut prasangkaan hambaku kepadaku. Kalau dia sangka baik, Allah akan kasih. Walaupun dia sakit, walaupun ada cobaan, dia sangka baik, oh pasti ini pasti baik buat saya. Ya, maka Allah akan berikan seperti apa yang dia sangkakan. Wa ana ma'hu idza dzakarin, dan aku selalu bersamanya bila dia berzikir atau mengingat dan menyebutku. Ya, tentu doa di antaranya. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Kalau dia mengingatku dalam dirinya, maka aku pun akan mengingatnya dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum. Dan kalau saya dia menyebut namaku di hadapan kumpulan orang-orang, maka aku akan menyebutkannya dalam kumpulan hamba-hamba yang lebih baik daripada mereka. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Dan kalau hamba tersebut mendekatkan diri kepada aku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Dan jika dia mendekatkan diri kepada aku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Wa in atani yamshi ataitu harwala. Dan jika dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana potongannya. Wa idza dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin min. Kalau seandainya dia menyebutku di dirinya, maka aku akan juga menyebutnya di diriku. Dan kalau dia menyebutku di depan orang banyak, dalam kondisi sedikit, tidak ada orang ataupun dia rame-rame, tetap dia berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, Allah pun akan mengingatnya lebih baik daripada di depan kelompok, lebih baik daripada manusia itu tersebut, yaitu para malaikat tentunya. Masya Allah, begitu indah dan dalam apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ternyata minta rezeki itu bukan hanya soal usaha di dunia, tapi juga usaha melalui doa. Siapa yang dekat dengan Allah dalam doa, dia tidak akan ditinggalkan dalam rezeki. Dari kajian ini kita belajar jangan pernah berhenti berdoa, jangan bosan meminta, jangan ragu mengulang doa yang sama. Karena Allah mencintai hamba yang terus berharap kepadanya. Semoga ilmu ini bukan hanya didengar, tapi juga diamalkan, dan menjadi pembuka keberkahan dalam hidup kita. Dan semoga Allah memberkahi ilmu dan kehidupan guru kita Ustadz Khalid Basalamah, melimpahkan kesehatan, kekuatan, dan pahala yang terus mengalir untuk beliau, serta menjadikan setiap ucapan beliau sebagai amal jariah yang tidak pernah terputus pahalanya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.